Marmer lantai dapur terasa sangat dingin di telapak tanganku saat aku menggosok noda anggur kering di dekat meja pulau. Lututku sakit karena berjam-jam berlutut di atas batu yang keras tak kenal ampun. Seragam pelayan hitam putih kaku yang kukenakan bukanlah kostum dari toko Halloween. Itu adalah katun tebal asli, kerah berkanji, sepatu hitam sederhana yang menjepit jari kakiku. Setiap langkah, rambutku ditarik ke belakang begitu kencang hingga membuatku sakit kepala. Tanganku sudah lecet karena larutan pembersih, dan kartu namaku tertulis sederhana Kirana, tanpa nama belakang. Tidak ada petunjuk bahwa nama belakangku adalah nama yang sama yang terukir di gerbang properti seluas 40.000 kaki persegi ini. Wiranata. Aku adalah seorang Wiranata yang membersihkan istana Wiranata, mengenakan seragam pelayan di rumah yang kakekku bangun dari nol. Matahari sore menyinari melalui jendela setinggi langit-langit, memancarkan bayangan panjang melintasi dapur. Aku bisa mencium sisa-sisa sarapan keluarga yang kubantu sajikan pagi itu. Telur Benedict, jus jeruk segar, kue-kue yang diterbangkan dari toko roti di Paris. Aku menyaksikan kerabatku makan seperti bangsawan, sementara aku mengisi ulang cangkir kopi mereka dan membersihkan piring mereka. Tak satu pun dari mereka berterima kasih padaku. Saat itulah aku mendengar langkah kaki di belakangku. Bunyi klik hak mahal di atas marmer. Desiran sutra di kulit. Aku tidak berbalik. Itu adalah aturan nomor 7 dalam buku pegangan staf. Tetap tidak mencolok kecuali dipanggil langsung. Jadi, aku terus menggosok, menundukkan kepala, terus berpura-pura bahwa aku tidak terlihat. Saat itulah aku mendengar Tante Saraswati tertawa. Tawa khas, dingin, dan kejam yang kukenal sejak kecil. Tawa yang ia gunakan untuk momen kepuasan murni atas penderitaan orang lain. "Lihat dia," kata Saraswati. Suaranya dipenuhi geli. "Berlutut seperti pembantu." Aku berharap ayah bisa melihat ini. Sebenarnya tidak. Aku senang dia tidak bisa. Dia mungkin merasa bersalah. Aku mendengar sepupuku, Vina, mendengus. Merasa bersalah. Biarkan saja dia menggosok. Eyang membencinya. Ini adalah penghinaan terakhirnya. Lelucon kejam terakhirnya dari balik kubur. Rahangku mengeras. Tapi aku tidak bergerak, tidak bereaksi. Terus menggosok dalam lingkaran yang lambat dan metodis. Kemudian, sepupuku Bima ikut bicara. Bima, yang mengendarai mobil sport berbeda setiap bulan dan tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidupnya. Begitu dia menyerah, semuanya akhirnya menjadi milik kita. Persis seperti yang kita rencanakan. Aku membeku. Tanganku berhenti bergerak di tengah-tengah. Napasku tercekat di tenggorokanku. Persis seperti yang kita rencanakan. Dia tidak akan bertahan sebulan. Lanjut Saraswati, haknya berbunyi klik semakin dekat. Aku bisa merasakan bayangannya menaungiku. Aku memberinya waktu 2 minggu sebelum dia menangis di kamar staf, memohon untuk pergi. Dan saat dia menyerah, saat dia berjalan keluar dari pintu itu, properti ini akan jatuh ke tangan kita. Semua dibagi rata, seperti seharusnya sejak awal. Pengacara ayah sudah mengonfirmasinya, tambah Vina. Dia harus menyelesaikan setahun penuh. Kurang sehari saja, dia tidak dapat apa-apa. Kita dapat segalanya. Bima tertawa. Dan setelah apa yang kami tunjukkan pada Eyang tentang dia, dokumen palsu itu, bukti rekayasa bahwa dia mencuri darinya, dia percaya setiap kata. Dia meninggal sambil berpikir cucu kesayangannya adalah pencuri. Itu kemenangan sesungguhnya. Dokumen palsu, kata-kata itu menghantamku seperti pukulan fisik. Bertahun-tahun bertanya-tanya, mengapa kakekku tiba-tiba memutuskan kontak? Bertahun-tahun surat tidak terjawab, panggilan telepon tidak dikembalikan, pertemuan keluarga di mana aku sengaja tidak diundang. Semua tuduhan berbisik tentang mencuri yang tidak akan dijelaskan siapapun padaku. Dokumen palsu. Mereka telah merekayasa bukti. Mereka telah meracuni kakekku terhadapku. Mereka telah mencuri tahun-tahun hubunganku
dengan satu-satunya orang di keluarga itu yang pernah benar-benar mencintaiku. Tanganku gemetar di lantai marmer yang dingin, tapi bukan karena kesedihan, bukan karena ketakutan, melainkan dengan kejernihan yang tajam, terasa seperti petir menyambar tulang punggungku. Aku meraih perlahan, sangat perlahan, kesahku seragamku. Jari-jariku menggenggam ponselku. Dengan satu gerakan halus, aku mengaktifkan perekam suara. Dan aku tetap di tempatku, berlutut, tak terlihat, merekam setiap kata, karena apa yang mereka akui selanjutnya akan menghancurkan keluarga kami selamanya. Dan aku akan memastikan aku merekam semuanya. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana semua orang meremehkanmu? Di mana mereka menganggapmu gagal, bahkan sebelum kamu punya kesempatan untuk membuktikan dirimu? Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu aku. Aku membaca setiap satunya. Dan jika kamu baru di sini, pastikan kamu menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Karena cerita seperti ini, inilah mengapa kita di sini. Sekarang, mari kita kembali ke bagaimana semua ini dimulai. Namaku Kirana Wiranata. Aku berusia 26 tahun ketika kakekku, Eyang Purbaya Wiranata, meninggal dengan tenang dalam tidurnya pada usia 88 tahun. Bagi dunia, dia adalah seorang raksasa, seorang industrialis miliarder yang kerajaannya mencakup manufaktur baja, pengiriman internasional, energi terbarukan, dan real estate yang mencakup pulau pribadi, properti Eropah, dan gedung pencakar langit di 12 kota besar. Wajahnya pernah menghiasi sampul Forbes, Time, dan The Wall Street Journal. Para presiden mencari nasihatnya. Para pemimpin dunia menghadiri pesta ulang tahunnya. Bagi keluargaku, bibi, paman, dan sepupuku, dia adalah sesuatu yang jauh lebih sederhana. ATM tanpa akhir, sumber kekayaan yang tak pernah kering, sebuah nama yang membuka setiap pintu, dan buku cek yang menutupi setiap kelebihan. Tetapi bagiku, bagi Kirana, Eyang Purbaya hanyalah Eyang. Pria yang mengajariku bermain catur pada hari Minggu sore yang hujan. Pria yang membawaku ke museum seni ketika aku berusia 7 tahun dan membiarkanku berdiri di depan lukisan selama yang kuinginkan. Tidak pernah terburu-buru. Tidak pernah mengatakan kami harus pergi ke tempat lain. Pria yang ketika aku mengumumkan pada usia 18 bahwa aku ingin belajar seni alih-alih bisnis, menatap mataku dan berkata, "Kalau begitu lukislah sesuatu yang indah, Kirana. Lukislah sesuatu yang sejati." Dia adalah satu-satunya yang selalu mendengarkan. Aku lahir di salah satu keluarga terkaya di Indonesia, tapi aku tidak pernah cocok dengan cetakan itu. Sementara sepupu-sepupuku bersaing untuk mobil termahal dan liburan paling eksklusif, aku puas dengan buku bekas dan percakapan kedai kopi. Sementara mereka belajar keuangan dan hukum, bukan karena gairah tetapi karena harapan, aku mengejar gelar dalam seni rupa, berspesialisasi dalam lukisan cat minyak, dan restorasi seni. Keluarga menyebutku eksentrik, lalu bodoh, dan akhirnya kambing hitam. Aku tidak peduli dengan label itu. Aku punya seniku, apartemen kecilku di Jakarta Selatan, dan dukungan Eyang yang tak tergoyahkan. Setiap bulan, dia akan menelponku. Setiap ulang tahun, surat tulisan tangan akan tiba. Setiap Natal, bahkan ketika aku tidak mampu untuk pulang, dia akan mengirimiku lukisan asli dari koleksi pribadinya yang bernilai lebih dari seluruh gedungku. "Ini milikmu," dia akan menulis. "Hanya kamu yang benar-benar melihatnya." Aku bahagia, bebas, tidak terbebani oleh kompetisi beracun yang menggerogoti anggota keluargaku yang lain. Kemudian, 7 tahun lalu, semuanya berubah. Aku berusia 19 tahun. Ketika tuduhan mulai muncul, bisikan pada awalnya, desas-desus bahwa aku telah mengambil barang-barang dari Eyang, perhiasan, uang tunai, artefak dari properti. Bisikan tumbuh lebih keras, lebih spesifik, lebih memberatkan. Aku terkejut. Aku tidak pernah mengambil apapun yang tidak diberikan kepadaku. Aku tidak pernah meminta uang, tidak pernah mengharapkan warisan,
tidak pernah memperlakukan Eyang sebagai apapun selain orang yang paling kucintai di dunia. Tetapi tidak ada yang meminta sisi ceritaku. Tante Saraswati, saudara perempuan ayahku dan matriark keluarga yang memproklamirkan diri, mengajukan bukti kepada Eyang. Dokumen, tampaknya laporan bank, foto. Aku tidak pernah ditunjukkan apa isinya. Aku tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri. Yang ku tahu adalah bahwa dalam semalam, Eyang berhenti menelpon. Surat-suratnya berhenti berdatangan. Ketika aku menelpon Istana Wiranata, staf mengatakan padaku bahwa Bapak Wiranata sedang tidak tersedia. Ketika aku menulis surat, surat-surat itu tidak dibalas. Ketika aku muncul di gerbang, keamanan membalikan badanku. Bapak Wiranata telah meminta tidak ada kontak, kata mereka. Wajah mereka kosong dan profesional. Silahkan tinggalkan properti. Aku berusia 20 tahun. Berdiri di luar rumah tempat aku menghabiskan momen paling bahagia di masa kecilku, diperlakukan seperti orang asing, seperti penjahat. Aku menelpon ayahku yang lemah dan tidak punya tulang punggung, yang selalu didominasi oleh kakak perempuannya. Dia menyuruhku untuk melepaskannya, memberi Eyang ruang, memahami bahwa hal-hal ini terjadi dalam keluarga. Dia tidak pernah membelaku, tidak sekalipun. Aku menghabiskan 7 tahun berikutnya membangun kehidupan dengan caraku sendiri. Aku menyelesaikan gelarku. Aku mendapat pekerjaan di studio restorasi, dengan susah payah memperbaiki mahakarya yang rusak untuk museum dan kolektor pribadi. Aku tinggal di apartemen kecil dengan lantai berderit dan pemanas yang rewel, dan aku bangga dengan setiap inci persegi di dalamnya. Aku tidak pernah berhenti bertanya-tanya apa isi dokumen-dokumen itu. Aku tidak pernah berhenti berduka atas hubungan yang hilang. Tapi aku belajar hidup dengan misteri, ketidakadilan, keheningan. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa suatu hari, entah bagaimana, kebenaran akan terungkap. Aku hanya tidak pernah menyangka itu akan terungkap seperti ini. Ketika Eyang meninggal, aku menerima surat resmi dari kantor hukumnya. Bukan kartu belasungkawa, bukan catatan pribadi, tetapi panggilan hukum untuk menghadiri pembacaan wasiat. Tanganku gemetar saat membacanya. Setelah 7 tahun diam, Eyang Purbaya menjangkauku untuk terakhir kalinya. Dan apa yang harus dia katakan akan mengubah segalanya. Kantor Hukum Wijaja dan rekan menempati 3 lantai teratas gedung pencakar langit di Jakarta Pusat. Jendela setinggi lantai menawarkan pemandangan panorama kota. Karya seni asli tergantung di dinding. Perabotan mungkin bernilai lebih dari gaji tahunanku. Aku merasa tidak pada tempatnya saat aku melangkah masuk. Aku mengenakan gaun terbaikku. Gaun hitam sederhana yang kubeli di toko barang bekas 3 tahun lalu. Sepatuku praktis, bukan desainer. Perhiasanku terdiri dari kalung perak tunggal yang diberikan nenekku sebelum dia meninggal. Keluargaku, sebaliknya, tampak seperti menghadiri pesta gala. Tante Saraswati mengenakan Chanel dari ujung kepala hingga ujung kaki, rambut peraknya disanggul dengan elegan. Sepupuku Vina mengenakan apa yang kukenal sebagai gaun Valentino custom. Markus mengenakan jas yang mungkin bernilai lebih dari mobilku. Mereka semua ada di sana. Ayahku dengan ekspresi pasifnya yang kosong. Pamanku Paman Rahmat, yang membangun karir dari mengelola portofolio investasi keluarga, yang berarti dia mengambil persentase dari setiap transaksi. Pamanku Paman Daniel dan istrinya yang selalu pahit, Bibi Maya, dan semua sepupuku. 7 dari mereka secara total, masing-masing lebih merasa berhak daripada yang terakhir. Mereka menatapku seperti aku adalah serangga yang tersesat ke dalam gelas sampahnya mereka. Wah, wah, kata Saraswati. Suaranya terdengar di ruang tunggu. Cucu yang hilang kembali. Aku terkejut kamu punya nyali untuk menunjukkan wajahmu. Aku tidak menanggapi. Aku telah belajar sejak lama bahwa Saraswati hidup dari reaksi. Menolak kepuasan itu adalah satu-satunya kekuatan yang kumiliki. Kami digiring ke ruang konferensi dengan meja yang cukup panjang untuk menampung 20 orang. Potret Eyang tergantung di kepala ruangan.
sebuah lukisan cat minyak formal yang ditugaskan ketika dia berusia 60-an. Bahkan dalam cat, matanya tampak mengikutimu, cerdas dan menusuk. Aku duduk di ujung terjauh meja, sejauh mungkin dari kerabatku. Pengacara utama, seorang pria berambut perak bernama Bapak Wijaya, masuk dengan tas kulit dan ekspresi keseriusan yang terlatih. Dia diikuti oleh 2 rekan yang membawa folder tebal. Ruangan berdengung dengan antisipasi yang hampir tidak tertahan. Aku melihat Vina membungkuk untuk membisikkan sesuatu kepada Bima. Aku melihat Paman Rahmat memeriksa jam tangannya dengan tidak sabar. Aku melihat jari-jari Saraswati mengetuk-netuk di atas meja. Matanya berkilauan dengan harapan. Mereka semua tahu, atau berpikir mereka tahu, apa yang akan terjadi. Kekayaan Eyang Purbaya bernilai sekitar 4,2 miliar dolar. Dibagi di antara anak-anak dan cucunya, itu berarti ratusan juta bagi masing-masing dari mereka. Kehidupan mewah dijamin untuk generasi. Mereka telah menunggu saat ini selama bertahun-tahun. Beberapa dari mereka, aku curiga, telah menunggu Eyang meninggal. Bapak Wijaya berdeham. Terima kasih atas kehadiran Anda semua hari ini, dia memulai. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengakui bahwa Eyang Purbaya Wiranata bukan hanya klien saya. Dia adalah teman saya. Saya mengenalnya selama lebih dari 30 tahun, dan saya dapat memberitahu Anda bahwa dia menaruh pertimbangan besar dalam bagaimana dia ingin warisannya ditangani. Dia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan 1 amplop yang disegel dengan lilin merah bertanda lambang keluarga Wiranata. Apa yang akan Anda dengar mewakili keinginan terakhir dan mengikat secara hukum dari Eyang Purbaya Wiranata. Saya meminta agar Anda menahan semua pertanyaan sampai saya selesai membaca dokumen secara keseluruhan. Ruangan menjadi sunyi. Senyum penuh harapan tetap terjaga. Pandangan penuh antisipasi dipertukarkan. Wijaya memecahkan segel, membuka dokumen, dan mulai membaca. Ada pernyataan pendahuluan, pengakuan keluarga, ekspresi harapan agar warisannya akan dilestarikan. Aku memperhatikan kerabatku menjadi tidak sabar, bergeser di kursi mereka, menunggu angka-angka. Kemudian, Wijaya mencapai ketentuan utama. Kepada cucu perempuanku, Kirana Mari Wiranata, dia membacakan, "Aku tinggalkan seluruh propertiku, semua perusahaan, aset properti, kepemilikan finansial, dan aset pribadi senilai kurang lebih 4,2 miliar dolar Amerika Serikat." Ruangan itu tidak meledak. Itu meledak secara harfiah. "Apa?" teriak Saraswati, melompat berdiri. Kursinya jatuh ke belakang menabrak dinding. "Ini gila!" teriak Rahmat, wajahnya memerah. "Ini penipuan! Dia tidak waras!" Vina tertawa histeris. Bukan kegembiraan, tetapi syok. Bima membanting tinjunya ke meja. Ayahku hanya menatapku, mulutnya terbuka seolah dia tidak bisa memproses apa yang baru saja dia dengar. Aku juga tidak bisa memprosesnya. 4,2 miliar dolar. Untukku, si kambing hitam, si orang buangan, cucu yang telah diasingkan selama 7 tahun berdasarkan kebohongan yang tidak bisa kubuktikan. Wijaya mengangkat tangannya, meminta keheningan. Ruangan secara bertahap mereda, menjadi keheningan yang bermusuhan dan mendidih. "Ada syarat," lanjutnya. "Tolong izinkan saya menyelesaikannya." Dia menyesuaikan kacamatanya dan melanjutkan membaca. "Warisan ini bergantung pada Kirana menyelesaikan 1 tahun penuh layanan sebagai asisten rumah tangga, ART, yang tinggal di Istana Wiranata. Dia harus melakukan semua tugas yang ditugaskan kepadanya, tinggal di kamar staf, dan tidak menerima perlakuan khusus. Dia tidak boleh mengungkapkan identitasnya sebagai pewaris kepada staf atau pengunjung keluarga. Jika dia menyelesaikan tahun layanan ini, seluruh properti akan dialihkan kepadanya secara mutlak dan tidak dapat dibatalkan. Jika dia gagal menyelesaikan tahun tersebut, jika dia berhenti, dipecat karena alasan, atau meninggalkan tugasnya, properti akan dibagi rata di antara anak-anak
dan cucu-cucu yang masih hidup. Keheningen. Kemudian, Saraswati mulai tertawa. Itu dimulai sebagai cekikikan dan berubah menjadi tawa terbahak-bahak. Suaranya memantul di dinding ruang konferensi. Seorang pelayan, katanya, menyeka matanya. Dia ingin dia bekerja sebagai pelayan. Oh, ini luar biasa. Ini benar-benar luar biasa. Bima menyeringai sekarang. Dia tidak akan berhasil. Setahun kerja fisik. Dia akan berhenti dalam seminggu. 2 minggu, koreksi Vina, masih terkikik. Mungkin 3? Aku duduk tak bergerak. Pikiranku berpacu. Setahun? 365 hari membersihkan toilet dan merapikan tempat tidur di rumah tempat aku pernah berlari bebas sebagai seorang anak, mengenakan seragam menjadi tak terlihat. Eyang telah meninggalkanku segalanya. Tapi pertama-tama, dia ingin aku menjadi tidak berarti. Aku menatap potretnya, mata yang tahu segalanya itu, dan aku mengerti. Ini bukan penghinaan, ini adalah ujian. Dan aku akan lulus. Aku tiba di Istana Wiranata pada hari Senin pagi yang abu-abu di bulan September. Daun-daun baru mulai berubah. Sentuhan emas dan merah merayap di tepi hijau. Gerbang besi, setinggi 20 kaki, dihiasi dengan lambang keluarga, terbuka untuk membiarkan sedan sederhanaku masuk, dan aku mengemudi perlahan di jalan masuk yang berkelok-kelok, menikmati pemandangan yang belum kulihat selama 7 tahun. Properti itu membentang di atas 200 hektar kesempurnaan terawat. Taman yang dirancang oleh arsitek lanskap yang mengenakan biaya per jam lebih dari yang kuperoleh dalam seminggu. Labirin pagar yang pernah membuatku tersesat sebagai seorang anak. Kandang kuda yang tidak pernah repot-repot dinaiki sepupuku. Dan di tengah-tengah semua itu, rumah utama. Menyebutnya rumah adalah pernyataan yang meremehkan. Istana Wiranata adalah monumen kekayaan 42 kamar yang dibangun dalam gaya bangsawan Inggris dengan tambahan modern yang entah bagaimana tidak bertentangan dengan arsitektur aslinya. Eyang membelinya pada tahun 1962 dan menghabiskan 15 tahun membangun rumah impiannya sepotong demi sepotong, seiring kekayaannya tumbuh. Aku parkir di tempat parkir staf, area kerikil di belakang sayap layanan, jauh dari pandangan pintu masuk utama, dan duduk di mobilku untuk waktu yang lama, tanganku mencengkeram kemudi. Aku masih bisa berbalik. Aku bisa pergi, kembali ke apartemen kecilku di Jakarta, dan membiarkan kerabatku memiliki miliaran mereka. Aku tidak butuh uang mereka. Aku telah bertahan tanpanya selama bertahun-tahun. Tapi ini bukan tentang uang. Ini tentang kebenaran. Aku keluar dari mobil, mengambil satu koperku dari bagasi, dan berjalan ke pintu masuk layanan. Seorang wanita menungguku di sana. Setengah baya, dengan rambut abu-abu ditarik ke sanggul ketat, dan wajah yang tampak secara permanen diatur dalam ekspresi efisiensi yang tidak main-main. Dia mengenakan gaun biru tua dengan kerah putih, dan posturnya lurus seperti militer. Kamu pasti Kirana, katanya. Bukan pertanyaan. Saya Bu Lastri, kepala rumah tangga. Saya mengelola semua staf domestik. Ya Bu, kataku. Terima kasih telah menerima saya. Dia menatapku dari atas ke bawah. Matanya tidak melewatkan apapun. Kamu mengerti persyaratan pekerjaanmu? 1 tahun layanan, tugas rumah tangga standar. Kamu akan tinggal di kamar staf, makan dengan staf, dan mengikuti aturan yang sama dengan orang lain. Saya mengerti. Kamu akan mulai dari bawah. Karyawan baru selalu begitu. Itu berarti pagi-pagi sekali, larut malam, dan semua tugas yang tidak ingin dilakukan orang lain. Apakah kamu siap untuk itu? Aku menatap matanya dengan mantap. Saya siap. Untuk sesaat, sesuatu berkedip di matanya. Kejutan mungkin, atau rasa ingin tahu. Kemudian itu hilang, digantikan oleh netralitas profesional. Ikuti saya. Dia membawaku melalui koridor layanan. Lorong sempit yang belum pernah kulihat
selama kunjungan masa kecilku. Jalur tersembunyi yang memungkinkan staf bergerak melalui rumah tanpa mengganggu keluarga. Itu seperti menemukan dunia rahasia di dalam dunia yang ku kenal. Kamar staf terletak di sayap terpisah, diakses melalui pintu yang menyatu dengan mulus dengan kertas dinding. Kamarku kecil tapi bersih. Tempat tidur tunggal, lemari pakaian sempit, kamar mandi kecil, jendela yang menghadap ke taman belakang. Seragam ada di lemari, kata Bu Lastri. Kamu akan menemukan jadwal di meja. Bangun pukul 5.30. Layanan sarapan dimulai pukul 7. Ada pertanyaan? 100? 1000? Tidak, Bu. Dia mengangguk dan pergi, menutup pintu di belakangnya dengan bunyi klik lembut. Aku duduk di tepi tempat tidur dan melihat sekeliling di rumah baruku. Kamar itu mungkin 1/10 ukuran suite tamu tempat aku pernah menginap sebagai seorang anak. Tempat tidurnya kokoh, hampir keras. Dindingnya kosong. Jendela tidak memiliki tirai, hanya tirai fungsional. Inilah hidupku sekarang. Aku membuka lemari dan menemukan 3 seragam identik tergantung berurutan. Gaun hitam, celemek putih, kerah putih, sepatu hitam sederhana, topi kecil yang kuharap tidak perlu kupakai. Aku berganti pakaian perlahan. Setiap pakaian terasa seperti lapisan transformasi lainnya. Ketika aku melihat ke cermin kecil di atas meja rias, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Seragam itu melucuti semua yang menjadikanku diriku. Tidak ada perhiasan artistik, tidak ada syal warna-warni, tidak ada jeans bernoda cat yang menceritakan kisah proyek terbaruku. Hanya hitam dan putih, anonim dan tak terlihat. Aku menyematkan kartu namaku, Kirana, tanpa nama belakang, dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian aku pergi bekerja. Hari pertamaku adalah kabur dari instruksi dan kelelahan. Aku belajar cara merapikan tempat tidur dengan benar, sudut rumah sakit, spray begitu kencang sehingga kamu bisa memantulkan koin darinya. Aku belajar cara membersihkan jendela tanpa meninggalkan garis. Aku belajar hierarki lemari persediaan pembersih dan pentingnya sakral untuk tidak pernah mencampur bahan kimia tertentu. Aku ditugaskan untuk bekerja dengan seorang wanita bernama Bi Ijah, seorang pelayan veteran berusia 50-an yang telah bekerja di properti itu selama hampir 20 tahun. Dia sabar tetapi menuntut, mengoreksi teknikku dengan ketegasan lembut yang mengingatkanku pada nenekku. Kamu melakukannya salah, katanya saat aku mencoba memoles lilin perak. Lingkaran, bukan garis, dan tekanan yang lebih ringan. Kamu akan menggores hasil akhir. Maaf, kataku, menyesuaikan teknikku. Dia memperhatikanku sejenak. Kamu tidak seperti gadis baru lainnya. Kebanyakan dari mereka mengeluh pada akhir jam pertama. Aku terus memoles. Saya terbiasa bekerja dengan tangan saya. Oh, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Restorasi seni, kataku. Memperbaiki lukisan lama, pekerjaan yang rumit. Alis Bi Ijah terangkat. Dan kamu menyerahkannya untuk membersihkan rumah? Aku tidak menjawab. Aku tidak bisa menjelaskan kebenarannya. Bahwa aku tidak menyerahkan apapun. Bahwa aku sedang memainkan permainan panjang yang tidak bisa mereka pahami. Pada akhir hari, punggungku sakit, kakiku berdenyut, dan tanganku merah dan lecet. Aku telah menggosok 3 kamar mandi, memoles perak yang cukup untuk melengkapi jamuan kerajaan, dan mengganti spray di selusin tempat tidur. Aku kelelahan, dan aku punya 364 hari lagi untuk dilalui. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur kecilku, menatap langit-langit dan memikirkan Eyang. Apa yang dia pikirkan ketika dia menambahkan syarat ini ke wasiatnya? Apakah itu benar-benar ujian, pelajaran, semacam lelucon kosmik, atau apakah itu sesuatu yang sama sekali berbeza? Aku belum tahu, tapi aku akan mencari tahu. Itu terjadi pada hari pertama. Hari pertamaku berseragam. Aku berlutut di dapur, menggosok noda anggur yang membandel di dekat meja pulau tengah. Keluarga telah mengadakan pesta makan malam sebelumnya.
Pandangan pertamaku tentang bagaimana mereka hidup ketika mereka berpikir tidak ada yang melihat. Botol anggur vintage kosong, piring makanan gourmet yang setengah dimakan, puntung rokok yang dimatikan di asbak kristal yang tak ternilai harganya. Mereka telah meninggalkan kekacauan bagi staf untuk ditangani. Tentu saja mereka melakukannya. Aku ditugaskan ke tugas dapur sore itu, yang berarti membersihkan setelah keluarga sementara mereka bersantai di ruang tamu, tidak melakukan apapun yang penting. Pekerjaannya membosankan, tetapi meditatif. Pikiranku berkeliaran saat aku menggosok, melayang melalui kenangan ruangan ini, tentang hari libur dan ulang tahun, dan percakapan tenang dengan Eyang. Saat itulah aku mendengar hak-hak. Klik, klik, klik. Staccato tajam sepatu mahal di atas marmer. Aku tahu suara itu secara instan. Tante Saraswati. Tidak ada orang lain di keluarga yang berjalan dengan otoritas yang disengaja seperti itu. Dia memasuki dapur dengan dua teman, Vina dan Bima, letnan setianya. Mereka berpakaian santai, yang bagi mereka berarti pakaian casual designer yang bernilai lebih dari mobilku. Aku menundukkan kepalaku, terus menggosok, membuat diriku kecil dan tak terlihat, persis seperti yang telah kulatih. Mereka tampaknya tidak memperhatikanku sama sekali. Atau jika mereka melakukannya, mereka menganggapku tidak layak mendapat perhatian. Hanya pelayan anonim lainnya, tidak layak diakui. Saraswati berjalan ke mesin espresso, impor Italia yang lebih dari sewa tahunanku, dan mulai membuat minuman untuk dirinya sendiri. Vina melompat ke bangku di konter. Bima bersandar di meja pulau, hanya beberapa meter dari tempat aku berlutut. Aku masih tidak percaya dia benar-benar muncul, kata Vina memutar matanya. Apakah kamu melihat wajahnya saat pembacaan wasiat? Tolong, cibir Saraswati. Dia mungkin berpikir dia akan mendapatkan lukisan token dan surat permintaan maaf yang merasa bersalah. Sebaliknya, dia mendapatkan seluruh properti dengan syarat yang tidak akan pernah dia penuhi. Bima tertawa. Hal pelayan ini jenius. Jujur, aku hampir berharap aku memikirkannya. Kamu tidak mampu melakukan kekejaman tingkat itu, kata Vina, dan aku mendengar seringai dalam suaranya. Itu ayah murni, maksudnya Eyang. Tanganku melambat di lantai. Ayah. Dia bermaksud Eyang, ayah mereka. Saraswati menyesap espressonya. Dia benar-benar berpikir Eyang mencintainya. Itu bagian yang menyedihkan. Dia pikir ini semacam hadiah, semacam gerakan kasih sayang terakhir. Tolong, kata Bima. Dia percaya semua yang kami tunjukkan padanya. Tahun-tahun terakhir itu dia sangat bingung. Setengah dari waktu dia bahkan tidak ingat hari apa. Darahku menjadi dingin. Dokumen palsu itu bekerja dengan sempurna. Tambah Vina, suaranya santai, seolah dia sedang membahas cuaca. Laporan bank yang kami edit, kwitansi palsu, foto-foto itu. Ayah percaya setiap kata. Dia meninggal sambil berpikir Kirana kesayangannya adalah pencuri. Dokumen palsu. Aku telah menduga dalam jam-jam tergelap selama 7 tahun terakhir. Aku bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang jahat di balik pengasinganku yang tiba-tiba? Tetapi mendengar itu dikonfirmasi, diucapkan dengan lantang secara santai tanpa sedikit pun penyesalan, adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Tanganku gemetar di atas marmer dingin. Dan sekarang, lanjut Saraswati, yang harus kita lakukan hanyalah menunggu. Dia akan berhenti. Dia tidak punya tulang punggung, tidak ada etos kerja. Dia hanya seniman kecil lembut yang tidak pernah melakukan kerja keras sehari pun dalam hidupnya. 2 minggu, prediksi Bima. Mungkin 3. Aku memberinya waktu sebulan, kata Vina. Dia keras kepala. Aku akui itu. Saraswati meletakkan cangkir espressonya dengan bunyi klik yang tegas. Itu tidak masalah. Saat dia berjalan keluar dari pintu itu, saat dia berhenti atau dipecat, wasiat akan jatuh kepada kita. Dibagi rata di antara anak-anak dan cucu-cucu ayah yang masih hidup, seperti seharusnya sejak awal. Dan kemudian apa? Tanya Bima. Jual perusahaan? Pertahankan,
Jual semua yang tidak menghasilkan pendapatan segera. Pertahankan real estate. Ubah sebanyak mungkin menjadi aset liquid, kata Saraswati. Aku sudah berbicara dengan penasihat tentang menyiapkan trust yang akan melindungi saham kita dari tantangan hukum di masa depan. Mereka sedang merencanakan. Mereka benar-benar merencanakan bagaimana membagi warisan Eyang sebelum jasadnya dingin. Sebelum aku bahkan diberi kesempatan untuk mendapatkan apa yang dia tinggalkan untukku. Bagaimana dengannya? Tanya Vina. Setelah dia berhenti, apakah kita memutusnya sepenuhnya? Saraswati tertawa. Dia akan sangat terhina sehingga dia tidak akan menunjukkan wajahnya selama bertahun-tahun. Dan jika dia mencoba apapun, jika dia mencoba menggugat wasiat atau membuat tuduhan, kita punya pengacara ayah di pihak kita. Kita punya dokumentasi pencuriannya. Kita punya jejak kertas yang akan meyakinkan pengadilan manapun bahwa dia adalah penipu. Jejak kertas yang telah mereka rekayasa. Bukti yang telah mereka buat-buat. Tahun-tahun hidupku yang telah mereka curi. Aku tetap diam sempurna. Jantungku berdebar di dadaku, tetapi aku mengendalikan napasku, terus menggosok dalam lingkaran mekanis yang lambat, tidak memberikan tanda bahwa aku mendengarkan setiap kata. Dan perlahan, hati-hati, aku meraih kesaku seragamku. Jari-jariku menemukan ponselku. Aku membawanya, meskipun ada aturan staf, karena kebiasaan lama sulit dihilangkan. Dan karena sebagian diriku, naluri yang tidak bisa kujelaskan, telah berbisik bahwa aku mungkin membutuhkannya. Aku mengaktifkan perekam suara dengan satu gerakan halus. Indikator rekaman merah berkedip diam-diam di sakuku. Dia tidak tahu apa yang menimpanya, kata Bima, menyeringai. Dia akan pergi sambil berpikir dia gagal, bahwa Eyang membencinya, bahwa dia tidak pernah layak atas nama keluarga. Itu keindahannya, setuju Saraswati. Dia tidak akan pernah tahu kebenarannya. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya percaya bahwa dia adalah masalahnya, bahwa dia adalah kekecewaan, bahwa dia adalah kambing hitam. Vina terkikik. Kambing hitam, sempurna. Itu yang akan kita panggil dia di pertemuan keluarga, jika dia pernah muncul lagi. Mereka tertawa bersama. 3 orang bersatu oleh keserakahan, kekejaman, dan kepastian mutlak bahwa mereka telah menang. Mereka tidak melihatku. Mereka tidak tahu aku sedang mendengarkan. Mereka tidak tahu bahwa kata-kata mereka sendiri diucapkan dalam kesombongan dan direkam secara rahasia akan menjadi senjata yang menghancurkan mereka. Aku tetap di lantai dapur itu selama 30 menit lagi, menggosok noda yang sudah lama hilang, menunggu mereka selesai minum espresso dan merencanakan. Dan akhirnya pergi. Ketika dapur kosong, aku duduk kembali di tumitku dan menarik napas yang bergetar. Kemudian aku mengeluarkan ponselku dan menekan stop. Rekaman itu berdurasi 43 menit, dan itu berisi segalanya. Malam itu, aku duduk di kamar kecilku di kamar staf, ponselku di tanganku, dan mendengarkan rekaman itu 3 kali. Setiap kali, kata-kata itu menghantam lebih keras. Dokumen palsu, laporan bank yang diubah, kwitansi palsu, foto-foto yang berbohong. Eyang, di tahun-tahun terakhirnya, diberi narasi pengkhianatan yang dibuat dengan hati-hati oleh cucu yang paling dicintainya. Mereka telah mencuri hubungan kami. Mereka telah meracuni ingatannya tentangku. Mereka telah membuatnya percaya saat dia sekarat bahwa aku adalah pencuri. Dan mereka telah melakukan semuanya untuk mengklaim uangnya. Aku ingin berteriak. Aku ingin menyerbu ke sayap rumah mereka dan memutar rekaman itu dengan volume penuh. Aku ingin melihat wajah mereka saat mereka menyadari apa yang ku tahu, apa yang ku miliki. Tetapi aku tidak melakukannya, karena ada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Sesuatu yang bahkan aku sendiri belum sepenuhnya pahami, sampai aku duduk melalui pembacaan wasiat dan memproses setiap kata dari penjelasan pengacara. Ada klausul tersegel. Bapak Wijaya, pengacara, telah menyebutkannya secara singkat pada pembacaan.
Tetapi dalam kekacauan reaksi keluargaku, tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Aku sendiri hampir tidak mendaftarkannya. Sekarang, dalam keheningan kamarku, aku mengeluarkan salinan wasiat yang telah diberikan kepadaku. Dokumen hukum padat yang aku takut untuk membacanya sepenuhnya dan menemukan bagian yang dimaksud. Itu diberi label Addendum C, ketentuan untuk interferensi. Bahasa itu padat, tetapi artinya jelas. Jika pihak mana pun dalam wasiat ini terbukti telah terlibat dalam penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan lansia, pengaruh yang tidak semestinya atau bentuk manipulasi apa pun yang dirancang untuk mengubah keinginan testamente saya atau merusak hubungan saya dengan penerima manfaat mana pun, pihak tersebut harus segera dan secara permanen dicabut warisannya. Semua distribusi trust, transfer property dan ketentuan finansial akan dicabut. Setiap aset yang sudah ditransfer akan ditarik kembali dan pihak tersebut akan dirujuk ke otoritas hukum yang sesuai untuk penuntutan pidana. Aku membacanya lagi dan untuk ketiga kalinya, hanya untuk memastikan aku tidak bermimpi. Eyang telah tahu. Mungkin bukan spesifiknya, mungkin tidak persis siapa yang melakukan apa atau bagaimana, tetapi dia tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Dia telah merasakan bahwa pergantian mendadak keluarganya terhadapku, pengasinganku yang tidak dapat dijelaskan, bukti yang muncul entah dari mana, itu semua terlalu nyaman, terlalu terkoordinasi, terlalu kejam, dan jadi dia telah membangun jebakan. Syarat pelayan bukan hanya ujian bagiku, itu adalah umpan bagi mereka. Dia tahu bahwa kerabatku tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menyombongkan diri, merencanakan, mengungkapkan diri mereka dengan cara yang tidak akan pernah mereka ungkapkan kepada penyelidik atau pengacara. Dia tahu bahwa jika aku berada di rumah, tak terlihat dan diabaikan, aku pada akhirnya akan mendengar kebenaran. Dan dia telah memastikan bahwa ketika aku melakukannya, ketika kebenaran terungkap, konsekuensinya akan mutlak. Aku menghabiskan minggu berikutnya menjadi pelayan yang sempurna. Aku menggosok dan memoles dan melayani. Aku menundukkan kepalaku. Aku mendengarkan setiap percakapan yang bisa kudengar, bukan untuk memata-matai, tetapi untuk memahami cakupan penuh dari apa yang telah dilakukan. Dan aku mendengar banyak hal. Aku mendengar Saraswati di telepon dengan penyelidik swasta, mendiskusikan pembayaran yang dilakukan bertahun-tahun lalu. Pembayaran untuk menggali kotoran tentangku, untuk membuat narasi. Aku mendengar Bima membual kepada seorang teman tentang bagaimana mereka menangani masalah Kirana dan betapa mudahnya meyakinkan seorang pria tua bahwa cucunya mencuri darinya. Aku mendengar Vina secara santai menyebutkan bahwa dokumen-dokumen itu dibuat oleh pemalsu profesional yang mereka temukan melalui teman dari seorang teman, seseorang yang berspesialisasi dalam solusi rahasia untuk masalah keluarga. Aku merekam semuanya. Pada akhir minggu kedua, aku punya lebih dari 6 jam audio. Percakapan di makan malam keluarga, panggilan telefon pribadi, pertukaran berbisik di lorong di mana mereka berpikir tidak ada yang mendengarkan. Aku mengumpulkan semuanya ke dalam folder aman di ponselku, mencadangkannya ke 3 layanan cloud berbeda, dan mengenkripsinya dengan kata sandi yang hanya aku yang akan tahu. Kemudian aku membuat panggilan telepon. Papa Wijaya, kataku ketika pengacara itu menjawab. Ini Kirana Wiranata. Kita perlu bertemu. Saya punya bukti bahwa addendum C telah terpicu. Ada jeda panjang di ujung telepon. Saya mengerti, katanya akhirnya. Suaranya netral dengan hati-hati, tetapi aku bisa mendengar sesuatu di bawahnya. Kepuasan mungkin, atau kelegaan. Bisakah Anda datang ke kantor besok malam setelah jam kerja, sehingga kita bisa berbicara secara pribadi? Saya akan berada di sana. Dan Nona Kirana? Ya. Kakek Anda benar tentang Anda. Saya ingin Anda tahu itu. Dia menutup telepon sebelum aku bisa menjawab. Aku duduk di kamar kecilku, menatap ponsel di tanganku,
dan merasakan sesuatu yang belum kurasakan selama bertahun-tahun. Harapan, investigasi bergerak cepat. Bapak Wijaya mengumpulkan tim, akuntan forensik, analis tulisan tangan, penyelidik swasta, dan 2 mantan jaksa federal yang berspesialisasi dalam kejahatan kerah putih. Dalam beberapa hari, mereka melacak catatan bank, mewawancarai saksi, dan membangun kasus yang pada akhirnya akan mencakup ratusan halaman. Aku melanjutkan pekerjaanku di Istana Wiranata, tidak terlihat seperti biasa. Setiap pagi, aku merapikan tempat tidur dan memoles perak dan menggosok lantai. Setiap malam, aku bertemu dengan tim hukum, memberikan konteks dan rekaman tambahan saat mereka muncul. Bukti itu luar biasa. Dokumen palsu itu ternyata telah dibuat oleh penipu profesional yang bekerja di luar kantor kecil di Jakarta. Ketika penyelidik menghadapinya, dia langsung menyerah, memberikan catatan rinci pekerjaannya, termasuk email dari Saraswati, menginstruksikannya persis apa yang harus dibuat. Catatan bank menunjukkan pembayaran $75,000 kepada penyelidik swasta yang telah ditugaskan untuk mencari bukti ketidakberesan finansial terhadapku. Ketika tidak ada bukti yang dapat ditemukan, penyelidik hanya merekayasanya. 3 mantan perawat dan asisten yang bekerja dengan Eyang di tahun-tahun terakhirnya maju dengan kesaksian. Mereka menggambarkan Saraswati dan saudara-saudaranya mengunjungi properti secara teratur, memberi makan Eyang, cerita tentang dugaan pengkhianatanku, menunjukkan kepadanya bukti yang dibuat-buat, mencegahnya menerima surat-suratku. Seorang perawat, seorang wanita lembut bernama Maria, menangis selama wawancaranya. Dia bertanya tentang Nona Kirana, katanya. Menjelang akhir ketika dia sangat lemah, dia akan bertanya, apakah Kirana menelpon? Apakah dia menulis? Dan mereka akan memberitahunya, tidak. Mereka akan memberitahunya dia telah meninggalkannya, bahwa dia tidak peduli. Tapi saya melihat surat-suratnya. Saya melihat paket yang dia kirim dengan lukisan dan foto. Mereka membakarnya. Mereka membakar semuanya. Aku mendengarkan kesaksian itu melalui ponselku, duduk di kamar kecilku, dan aku menangis. Bertahun-tahun keheningan itu, bertahun-tahun bertanya-tanya mengapa dia tidak akan merespons. Dia telah menjangkauku, dan mereka telah menjauhkannya. Proses hukum memakan waktu beberapa bulan. Tetapi ketika palu akhirnya jatuh, itu jatuh dengan keras. Semua trust dibekukan. Setiap trust tunggal yang telah mendanai gaya hidup mewah kerabatku ditangguhkan sambil menunggu penyelidikan. Tiba-tiba, anggota keluarga yang tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidup mereka menemukan diri mereka tanpa akses ke sungai uang tunai biasa mereka. Properti disita. Rumah liburan, kapal pesiar, mobil, apapun yang dapat dilikuidasi untuk mengkompensasi penipuan yang didokumentasikan diambil. Tuduhan pidana diajukan. Saraswati, Bima, Vina, dan beberapa lainnya didakwa atas tuduhan penyalahgunaan lansia, penipuan, konspirasi, dan pemalsuan. Paman Rahmat, yang telah membantu mengelola aspek keuangan dari skema tersebut, didakwa dengan tambahan hitungan penggelapan. Persidangan berlangsung lama dan buruk. Kerabatku menyewa pengacara mahal yang mencoba setiap trik dalam buku itu. Penundaan, mosi untuk menolak, serangan terhadap kredibilitasku, klaim bahwa rekamanku telah direkayasa. Tidak ada yang berhasil. Buktinya terlalu kuat. Para saksi terlalu kredibel. Jejak kertas terlalu jelas. Saraswati dijatuhi hukuman 7 tahun penjara federal. Bima mendapat 5. Vina mendapat 3 dengan 2 tahun ditangguhkan. Paman Rahmat mendapat 9 tahun, hukuman terlama dari semuanya. Kejahatan keuangannya telah meluas jauh melampaui skema melawanku. Ayahku, yang berada di pinggiran konspirasi, tetapi tahu tentang itu dan tidak melakukan apa-apa, disebutkan namanya di depan umum dan dipermalukan. Dia tidak didakwa secara pidana. Pengacaranya berargumen berhasil bahwa dia adalah peserta pasif.
tetapi reputasinya hancur. Dia menarik diri dari kehidupan publik, tidak dapat menghadapi dunia yang sekarang tahu apa yang dia biarkan terjadi. Dan aku menyaksikan semuanya terungkap dari kamar kecilku di kamar staf. Aku tidak merayakan. Tidak ada yang perlu dirayakan. Eyang masih meninggal. Tahun-tahun yang hilang tidak akan pernah bisa dipulihkan. Surat-surat yang tidak pernah dia terima, percakapan yang tidak pernah kami lakukan, perpisahan yang tidak pernah bisa kukatakan. Itu hilang selamanya. Tetapi ada keadilan dan ada kebenaran. Dan itu harus cukup. Aku bisa saja berhenti bekerja. Tim hukum mengonfirmasi bahwa adendum C telah terpicu. Para penipu dicabut warisannya. Properti itu milikku secara hukum, tidak dapat dibatalkan, mutlak. Aku tidak lagi perlu menyelesaikan syarat pelayan. Ketentuan wasiat telah digantikan oleh klausul yang Eyang sembunyikan seperti granat dalam kerangka hukum. Tetapi aku tidak berhenti. Aku tetap dalam seragamku. Aku tetap di kamar kecilku. Aku terus merapikan tempat tidur dan memoles perak dan menggosok lantai. Persis seperti yang kulakukan sejak hari pertama. Orang-orang mengira aku gila. Bahkan Bapak Wijaya dengan lembut menyarankan agar aku mungkin ingin bertransisi ke peran baruku sebagai kepala kerajaan Wiranata. Ada keputusan yang harus dibuat, pertemuan yang harus dihadiri, konglomerat multimiliar dolar yang membutuhkan kepemimpinan. Aku mengatakan kepadanya bahwa keputusan bisa menunggu. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku akan menyelesaikan apa yang telah kumulai karena aku akhirnya mengerti apa yang sebenarnya Eyang inginkan. Ini bukan tentang penghinaan. Itu tidak pernah tentang merendahkanku, membuatku menderita, mengajariku pelajaran yang menyimpang tentang nilai uang atau pentingnya etos kerja. Ini tentang melihat. Eyang telah menghabiskan hidupnya membangun sebuah kerajaan. Dia telah mempekerjakan ribuan orang, mengelola organisasi yang kompleks, menegosiasikan kesepakatan bernilai ratusan juta dolar. Tetapi di suatu tempat di sepanjang jalan, dia kehilangan pandangan tentang orang-orang yang memungkinkan semua itu. Bukan para eksekutif, bukan anggota dewan, bukan pengacara dan akuntan dan bankir investasi, tetapi orang-orang yang membersihkan lantai, orang-orang yang memasak makanan, orang-orang yang muncul setiap hari pada pukul 5 pagi dan bekerja sampai punggung mereka sakit dan tangan mereka lecet. Semuanya dengan upah yang tidak akan menutupi satu makan malam pun di restoran yang sering dikunjungi keluarganya. Dia ingin aku melihat mereka. Dia ingin aku mengerti apa artinya menjadi tak terlihat. Dan dia ingin aku mengingat. Jadi, aku menyelesaikan tahun itu seluruh 365 hari. Aku bangun pukul 5.30 setiap pagi. Aku mengenakan seragamku dan menyematkan kartu namaku. Aku bekerja bersama Bi Ijah dan pelayan lainnya, mempelajari nama mereka, cerita mereka, impian mereka. Aku belajar bahwa Bi Ijah punya 2 putri yang dia biayai kuliah dengan gajinya. Aku belajar bahwa Bu Lastri mulai bekerja di properti itu pada usia 16 tahun. Putri imigran yang telah mengajarinya bahwa kerja keras adalah satu-satunya jalan menuju martabat. Aku belajar bahwa tukang kebun, seorang pria pendiam bernama Pak Jaya, mengirim setengah dari gajinya pulang ke ibunya di kampung setiap bulan. Inilah orang-orang yang menjaga dunia Eyang tetap berjalan. Inilah orang-orang yang tidak terlihat oleh keluargaku selama beberapa dekade. Mereka tidak akan pernah tidak terlihat lagi olehku. Pada hari terakhir layananku, aku datang untuk sarapan dengan seragamku untuk terakhir kalinya. Staf telah berkumpul di dapur. Semua dari mereka, dari Bu Lastri hingga tukang kebun terbaru. Dan mereka menatapku dengan ekspresi yang tidak bisa kubaca. Bu Lastri melangkah maju. "Kami tahu siapa kamu," katanya pelan. "Kami sudah tahu selama beberapa waktu." Aku berkedip. "Anda tahu, Bapak Wiranata memberitahu saya sebelum dia meninggal. Dia ingin seseorang tahu kebenarannya.
Dia ingin seseorang mengawasimu. Aku melihat wanita yang telah bekerja bersamaku selama setahun. Wanita yang telah mengoreksi teknikku dan menugaskanku tugas-tugas sulit dan mendorongku untuk melakukan yang lebih baik. Dan aku melihatnya dengan mata baru. Anda menguji saya, kataku. Saya melindungi Anda, koreksinya. Seperti yang eyang Anda minta. Dia meraih ke sakunya dan mengeluarkan sebuah amplop yang menguning karena usia, disegel dengan stempel lilin pribadi eyang. Dia menulis ini untuk Anda. Dia bilang untuk memberikannya kepada Anda ketika tahun selesai. Aku mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, bisikku, untuk segalanya. Dia mengangguk. Dan untuk pertama kalinya dalam setahun, aku melihatnya tersenyum. Surat dari eyang 3 halaman panjangnya, ditulis dengan tulisan tangannya yang hati-hati dan elegan. Aku membacanya sendirian di kantor yang dulunya miliknya, dan aku menangis sampai tidak ada air mata yang tersisa. Dia meminta maaf karena mempercayai kebohongan, karena tidak mempercayai hatinya sendiri, karena membiarkan dirinya dimanipulasi oleh anak-anak yang dia besarkan. Dia menjelaskan bagaimana dia mulai mencurigai kebenaran di bulan-bulan terakhirnya. Bagaimana dia diam-diam menyelidiki. Bagaimana dia menemukan cukup untuk tahu bahwa aku telah diperlakukan salah, tetapi tidak cukup untuk membuktikannya di pengadilan. Dia meminta pengampunan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk tahun-tahun yang hilang. Rasa sakit yang kutanggung, keluarga yang telah mengecewakanku. Dan dia memberiku instruksi, bukan perintah, tetapi saran, ide tentang cara menggunakan sumber daya yang dia tinggalkan untukku. Visi tentang apa yang bisa menjadi warisan Wiranata. Jadikan lebih baik, tulisnya. Jadikan lebih ramah. Jadikan sesuatu yang bisa kubanggakan ketika aku melihat ke bawah dari manapun aku berada. Aku mengambil instruksinya dengan hati. Sekarang berusia 29 tahun. Aku menjalankan kerajaan Wiranata berbeda dari Wiranata manapun sebelumku. Transparent. Setiap keputusan yang kubuat, setiap dolar yang kuhabiskan, didokumentasikan dan tersedia untuk ditinjau. Aku menyewa auditor independen untuk memeriksa setiap aspek operasi kami dan mempublikasikan temuan mereka secara publik. Jika kita akan menggunakan kekuatan sebesar ini, aku memutuskan, kita akan melakukannya di bawah terang. Etis. Aku melepaskan diri dari industri yang menyebabkan kerugian, ekstraksi bahan bakar fosil, manufaktur senjata, praktik kerja eksploitatif. Aku menginvestasikan kembali dalam energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Portofolio lebih kecil dari sebelumnya, tetapi bersih. Aku bisa tidur nyenyak di malam hari. Manusiawi. Aku menggandakan upah setiap karyawan domestik di setiap properti Wiranata. Aku mendirikan dana pensiun dan rencana asuransi kesehatan untuk staf yang tidak pernah memiliki keduanya. Aku menciptakan beasiswa untuk anak-anak karyawan, dan aku mendanai program pelatihan kerja bagi siapapun yang ingin maju. Putri-putri Biijah lulus tanpa utang, Bulastri pensiun dengan tunjangan penuh dan sebuah pondok di halaman properti. Pak Jaya membawa ibunya ke Jakarta dan membelikannya rumah dengan taman. Ini adalah hal-hal kecil dalam skema besar kerajaan multi-miliar dolar. Tetapi, itu penting. Itu penting bagi orang-orang yang hidupnya berubah. Dan itu penting bagiku. Aku mempertahankan staf yang setia dan mempromosikan dari dalam. Para eksekutif yang terlibat dalam skema keluargaku, yang tahu tentang penipuan dan tidak melakukan apa-apa atau secara aktif membantu, dipecat. Di tempat mereka, aku mempromosikan orang-orang yang telah bekerja keras dari bawah, yang mengerti apa artinya mendapatkan posisi mereka. Aku menjual properti yang terkait dengan korupsi. Rumah liburan tempat kerabatku mengadakan skema mereka, gedung perkantoran yang telah dibeli dengan uang haram. Semuanya hilang.
Aku mendonasikan hasilnya kepada organisasi yang membantu korban penyalahgunaan lansia. Aku mendanai program seni dan beasiswa. Atas nama Eyang, aku mendirikan hibah untuk seniman muda dari latar belakang kurang mampu. Atas nama nenekku, aku menciptakan yayasan untuk restorasi seni, melestarikan mahakarya untuk generasi mendatang. Kerajaan itu tidak menyusut, itu berevolusi. Dan setiap hari, ketika aku berjalan melalui aula Istana Wiranata yang sekarang menjadi milikku, aku memikirkan Eyang. Aku memikirkan pelajaran yang dia ajarkan padaku, bukan hanya melalui wasiatnya, tetapi melalui hidupnya. Dia tidak sempurna, dia percaya kebohongan, dia membiarkan dirinya dimanipulasi. Tetapi pada akhirnya, dia telah menemukan cara untuk memperbaiki keadaan, dan itu adalah warisan yang layak dilanjutkan. Di pintu masuk utama Istana Wiranata, foyer besar tempat para tamu disambut dan para pejabat diterima, tergantung satu kotak pajangan. Itu bukan lukisan master tua, meskipun kami punya lusinan. Itu bukan artefak tak ternilai, meskipun properti itu berisi banyak. Itu bukan potret Eyang, meskipun dia pantas mendapat kehormatan seperti itu. Itu adalah seragam pelayan, gaun hitam, celemek putih, cerah putih, sepatu hitam sederhana sedikit lecet karena setahun kerja keras. Kartu nama yang bertuliskan sederhana, Kirana. Pengunjung selalu bertanya tentang itu. Seragam itu tampak sangat tidak pada tempatnya di foyer yang meneteskan kekayaan dan sejarah, dikelilingi oleh lantai marmer dan lampu gantung kristal dan karya seni bernilai jutaan. Aku memberitahu mereka hal yang sama setiap saat. Seragam itu, kataku, milik saya. Saya memakainya selama setahun. Itu mewakili pelajaran paling penting yang pernah saya pelajari. Mereka terlihat bingung. Kadang-kadang mereka tertawa gugup, tidak yakin apakah aku bercanda. Aku tidak. Seragam itu tidak dipajang sebagai penghinaan. Itu bukan pengingat akan rasa malu atau penderitaan atau kekejaman kerabatku. Itu adalah bukti. Bukti bahwa keserakahan mengungkapkan dirinya ketika kekuasaan berpikir itu mengawasi seseorang yang tak terlihat. Bukti bahwa kebenaran tidak bisa tetap terkubur selamanya. Tidak peduli berapa banyak dokumen palsu atau kebohongan yang dibuat-buat ditumpuk di atasnya. Bukti bahwa kesabaran dan ketekunan dapat bertahan lebih lama daripada kekayaan dan pengaruh. Dan bukti bahwa Eyang tidak pernah meremehkanku. Tidak sedetik pun. Dia tahu siapa aku. Dia tahu apa yang mampu kulakukan. Dan dia tahu bahwa jika dia memberiku kesempatan yang tepat, aku akan bangkit untuk memenuhinya. Syarat pelayan tidak dirancang untuk menghancurkanku. Itu dirancang untuk menobatkanku. Kerabatku mengira mereka telah menang. Mereka pikir wasiat itu adalah lelucon kejam untuk memanfaatkanku, penghinaan terakhir yang akan mengusirku dan menyerahkan kekayaan ke tangan mereka yang menunggu. Mereka pikir aku lemah, tidak punya tulang punggung, tidak mampu bekerja keras. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak pernah mengerti. Tahun yang kuhabiskan sebagai pelayan bukanlah hukuman. Itu adalah pendidikan. Itu mengajariku hal-hal yang tidak akan pernah bisa kupelajari dari ruang rapat atau sekolah bisnis. Itu mengajariku nilai kerja jujur. Itu mengajariku martabat pelayanan. Itu mengajariku bahwa kekuatan sejati datang bukan dari uang atau posisi, tetapi dari integritas dan kasih sayang, dan kemauan untuk melakukan apa yang benar, bahkan ketika itu sulit. Eyang memahami semua ini. Dia telah membangun kerajaannya dari nol, bata demi bata, dan dia tidak pernah lupa bagaimana rasanya bekerja dengan tangannya. Di tahun-tahun terakhirnya, dikelilingi oleh anak-anak dan cucu-cucu yang hanya melihatnya sebagai sumber kekayaan, dia mendambakan seseorang yang akan mengerti, seseorang yang akan melanjutkan warisannya dengan kebijaksanaan dan kerendahan hati, seseorang yang akan mengingat dari mana mereka berasal. Dia memilihku, dan aku telah menghabiskan setiap hari sejak itu
mencoba untuk menjadi layak atas pilihan itu. Jika kamu masih bersamaku, Aku ingin mengucapkan terima kasih. Cerita seperti ini, cerita tentang ketahanan dan keadilan dan kebenaran. Mereka mengingatkan kita bahwa yang kuat tidak selalu menang, bahwa yang tak terlihat bisa menjadi tak terhentikan, bahwa keluarga tidak didefinisikan oleh darah atau uang, tetapi oleh bagaimana kita memperlakukan satu sama lain. Jika cerita ini beresonansi denganmu, tinggalkan komentar di bawah dan ceritakan pendapatmu. Pernahkah kamu diremehkan? Pernahkah kamu harus membuktikan dirimu kepada orang-orang yang menganggapmu gagal? Aku membaca setiap komentar dan cerita Anda menginspirasiku lebih dari yang Anda tahu. Dan jika Anda belum, silakan tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Kami berbagi cerita seperti ini setiap minggu. Kisah balas dendam, penebusan, dan momen ketika hidup berubah selamanya. Anda tidak ingin melewatkan apa yang akan datang berikutnya. sampai waktu berikutnya, Ingatlah, terkadang orang yang terlihat tak terlihat adalah orang yang melihat segalanya. Dan terkadang, seragam yang mereka buat Anda kenakan menjadi mahkota yang tidak pernah mereka harapkan untuk Anda klaim.